Menyusul kekecewaan atas kekalahan keduanya secara berturut-turut pada tahun 2022, di mana yang terakhir datang dengan melalui keputusan yang kontroversi melawan Sean O'Malley di UFC 280, membuat petarung Rusia itu tampaknya tidak puas dengan promosi, hingga dia bahkan nyaris mempertimbangkan untuk pergi dari promosi UFC. Akan tetapi, Ian tampaknya berubah pikiran dengan menerima apa yang akan dikerjakan UFC sebagai pertarungan pertamanya di tahun 2023 untuk UFC Vegas 71. Acara tersebut rencananya akan diadakan di The Theater di sebuah hotel yang bernama Virgin Hotels pada tanggal 11 Maret mendatang. Dalam laga ini, No Mercy akan melawan penantang yang sedang naik daun dan berada di bawah satu tingkat dengannya di urutan ketiga pesaing, Merab Dvalishvili, dan menjadi acara utama pada kartu pertarungan tersebut. Bagi Ian sendiri dengan rekor 16 kemenangan dan 4 kekalahan, laga ini akan menjadi kesempatan krusial untuk kembali bertanding kepada gelar setelah melalui periode yang sulit dari beberapa pertarungan sebelumnya. Yang paling mengesankan lagi baginya ketika pertarungan ulang melawan Aljamain Sterling, yang mana dia tidak bisa mendapatkan kembali status tak terbantahkannya dari kekalahannya dalam keputusan tipis selama 5 ronde di UFC 273. Dan kemudian Ian kembali berjuang dan berharap dengan rencana mengorbankan Sean O'Malley yang kala itu masih berada di luar 10 besar. Namun akhirnya Ian kembali jatuh dengan keputusan terpisah yang menuai banyak kontroversi. Dan kali ini dia akan berusaha bangkit kembali pada tanggal 11 Maret mendatang dengan melawan Dvalishvili dengan rekor 15 kemenangan dan 4 kekalahan. Yang dianggap banyak orang, petarung ini tampaknya akan lebih berbahaya daripada Sugar yang datang dengan membawa 8 kemenangan beruntun untuk membawanya naik ke peringkat ketiga divisi kelas bantam. Dan kemenangan terakhir di Dvalishvili untuk kemenangan mutlaknya atas Jose Aldo di UFC 278 dan memaksa petarung Brasil itu pergi pensiun. Hal ini mungkin tampak lebih baik setelah kehilangan kemenangannya. Aldo berakhir dengan pensiun yang tampak sangat berbeda dengan mantan juara kelas berat yang baru saja berpisah dengan UFC, Francis Ngannou, sekaligus akhirnya melepaskan kesempatannya melawan Jon Jones yang paling ditunggu banyak penggemar. Ngannou mengungkapkan alasannya dengan mengkritik model bisnis UFC dalam beberapa tahun terakhir ini. Setelah perselisihan kontrak yang berkepanjangan dan hasilnya, mantan juara kelas berat itu sekarang bebas untuk mengeksplorasi cabang olahraga tarung lainnya, termasuk kemungkinannya yang akan pindah ke olahraga tinju. Dari apa yang telah dialami Ngannou, juga telah pernah dialami Jon Jones, dan Bones dikabarkan tidak hanya sekali dalam perselisihannya dari kesepakatan dengan UFC sejak masa kekuasaannya sebagai kepala gerbong di divisi kelas berat ringan. Sejak tahun 2020, Jones sudah menginginkan kesepakatan besar untuk melawan Ngannou, dan hingga kini peluang itu pun dipastikan gagal. The Bones dipastikan kecewa dan sekaligus Jones memahami mengapa Ngannou tetap teguh dalam pendiriannya. Selama wawancara baru-baru ini dengan Sport Illustrated, Jones menjelaskan bagaimana masalah yang sebelumnya dengan UFC dan mirip dengan masalah Ngannou dengan mengatakan, "Aku senang untuk Francis dan aku tahu nilainya. Tidak ada pria yang berhak mempermalukan pria lain karena memperjuangkan harga dirinya. Aku berada dalam situasi yang sangat mirip dengan Francis ketika aku di kelas berat ringan. Aku tidak pernah puas dengan gajiku dan harus absen selama 3 tahun dengan melewatkan banyak waktu, tapi sekarang kita di sini. Aku mendukung Francis dalam perjalanannya dan aku berharap yang terbaik untuknya dan perusahaan lain akan benar-benar beruntung untuk memiliki dia," kata Jones yang mengisyaratkan apa yang juga pernah dialaminya. Terlepas dari pembebasan Ngannou, Jones merasa pertarungan dengan mantan juara kelas berat itu tetap menjadi kemungkinan di masa depan, meski dia tidak menyebutkan di dalam promosi apa kemungkinan itu bisa terjadi. Rasa penasaran Jones ini memang pantas diutarakannya, seperti halnya dengan petarung yang baru saja memenangkan laganya di UFC Vegas 67 kemarin dengan mengalahkan petarung asal Brazil Raoni Barcelos. Sepupu Khabib Nurmagomedov itu pun turut penasaran dari rekor UFC-nya yang hingga pada pertarungan terakhirnya masih juga belum terkalahkan dari 16 pertarungan yang sudah dilakoninya. Umar yang setelah mengalahkan petarung Brazil itu langsung meneriakkan panggilan berikutnya, dan ternyata UFC pun memenuhi panggilannya dengan mengerjakan pertarungan yang berikutnya di bulan Maret mendatang. Umar yang saat ini setelah update terbaru peringkat pesaing divisi kelas bantam menempati posisi ke-11, sedang dikerjakan melawan pesaing peringkat ke-9 Pedro Munoz, menurut akun Twitter dari The Evil Emperor yang pertama kali melaporkan potensi pertarungan ini. Namun dari pengerjaan ini, Munoz tampaknya belum menandatangani kontrak pertarungan di mana dia menyebutkan
bahwa Munoz menginginkan bayaran 12/12.000 dolar untuk pertarungannya melawan Umar, yang mana pertarungan mereka ini nantinya akan menjadi kartu utama pada tanggal 4 Maret mendatang. Pedro Munoz, petarung asal Brasil yang lebih tua 8 tahun dari Umar, tampaknya menginginkan bayaran yang melebihi kualitas dari seorang petarung dengan peringkat yang dimilikinya, meskipun acara mereka nantinya sebagai kartu utama. Karena dengan permintaan 12/12.000 dolar itu tampak jelas ada dua kemungkinan di benaknya, baik menang maupun kalah, maka Pedro tidak akan mengambil kerugian apapun dalam hal bayaran. Dan dari kondisi ini tentunya UFC dipastikan akan mempertimbangkan kembali lebih lanjut pengerjaannya. Dan bisa saja dari nilai yang diberikannya ini, Pedro membuat pertahanan bayaran terlebih dahulu yang mungkin saja dalam perhitungannya memiliki nilai persentase bahwa dia akan kalah. Sementara Umar yang telah memasuki area 10 besar sebagai lawan-lawan berikutnya juga sangat dimungkinkan jika dengan 2 atau 3 kemenangan lagi, maka dia akan melaju ke pertarungan gelar. Namun seperti yang biasa dialaminya, bahwa beberapa dari petarung yang akan dilawannya seringkali memiliki alasan yang bermacam-macam. Apakah sebagai dalih menghindar atau tidak, namun kita bisa lihat itulah yang sering terjadi dan hampir mirip juga seperti apa yang dialami petarung Dagestan berkebangsaan Inggris, Muhammad Mokaev, yang juga mendapati hal yang serupa. Mokaev yang saat ini berada di peringkat ke-13 telah memesan siapa saja di 10 besar divisi kelas terbang. Namun sayangnya sebagai yang juga tidak terkalahkan itu dari 10 pertarungannya, tetap saja seperti apa yang dialami Umar, dengan kesulitan untuk mendapatkan lawannya dengan berbagai alasan. Meski demikian, Mokaev akan tetap kembali bertarung untuk UFC 286 dan akhirnya melawan petarung yang akan memulai debutnya setelah menjadi pemenang dalam kontrak seri penantang Dana White baru-baru ini, Jeffel Filo. Tampaknya UFC sendiri pun kebingungan mengkondisikan calon lawan Mokaev hingga harus memberikannya penantang yang baru saja lulus dari DWCS, karena sebagaimana yang diketahui bersama bahwa Mokaev telah memanggil Kai Kara France untuk UFC 284 sebelum Kara France dipesan melawan Alex Perez yang akhirnya mundur dari pertarungan namun tidak mengisyaratkan buat Mokaev sebagai gantinya. Mokaev yang tampak frustasi untuk mendaratkan tantangannya melawan 15 besar divisi baru-baru ini menjelaskan satu upaya besar yang dilakukannya dengan menuliskan keluhan itu di media sosial dengan mengatakan, "Matchmaker UFC Mike Maynard memberitahu aku bahwa tidak satupun petarung di 15 besar yang tersedia untuk tanggal 19 Maret. Jadi aku bilang, beri saja aku siapapun itu. April kita menjalani Ramadan. Juni aku kembali berlatih kembali dan aku tidak akan melewatkan kesempatan ini dengan berupaya untuk mendapatkan 15 lawan teratas yang bisa membuatku mendekati sabuk." Sebelumnya, Mokaev juga mengakui bahwa dia juga menantang Alex Perez untuk kartu tanggal 12 Februari. Namun Perez juga tidak menerima pertarungannya, padahal Mokaev berjanji jika Perez menerimanya maka dia akan memberikan bantuan dana untuk petarung peringkat ke-6 itu. Dengan asumsi klaim Mokaev yang benar ini, jelaslah bahwa beberapa petarung di kelas terbang teratas mungkin tidak ingin menghadapinya di saat dia akan menaiki tangga divisi. Ini sama saja mengartikan jika Mokaev ingin meraih gelar juara kelas terbang, mungkin dia harus melakukan pertarungan dengan pesaing yang berada di urutan terendah untuk maju kepada perebutan gelar. Dan mungkin saja pertarungan yang akan datang melawan Filo bisa sangat menentukan jalannya menuju perebutan gelar tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.